Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini di kesempatan hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 di awal tahun 2024 Masehi. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kekuatan dan juga kenikmatan dalam menjalin tali silaturahim khususnya di malam hari ini secara online. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kami hormati, pengisi kajian Rindu Baitullah sesi 1, yaitu Ustadz Bambang Halilintar yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan yang kami hormati Bapak Yusrul LED langsung dari Tanah Suci yang akan nanti kita akan sambungkan untuk melihat dan juga menerima informasi langsung dari Tanah Suci. Dan juga yang kami hormati segenap manajemen Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur Kota Bekasi atau KOSPE yang alhamdulillah juga ikut membersamai di dalam acara ini. Dan juga yang kami hormati hari ini ada Ketua Majelis Taklim ya kaum ibu dan juga para pimpinan Majelis Taklim, bapak-bapak dan mitra-mitra HNI baik di seluruh pelosok Indonesia yang kami banggakan ya. Luar biasa pada malam hari ini kumpul semua. Ini mewujudkan bagaimana kita malam hari ini tuh cinta ya, cinta sekali dan rindu sekali akan Baitullah. Rindunya kita terhadap Masjidil Haram, rindunya kita kepada Masjid Nabawi, dan rindunya kita ya untuk mengunjungi makam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di dalam acara Rindu Baitullah seri 1 karena nanti akan banyak seri ya Bapak Ibu semua. Kurang lebih nanti ada sekian seri yang bisa kita ikuti. Ini dalam rangka penguatan kita ya, dalam rangka mengokohkan rindu kita, mengokohkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu maupun yang ada di rumah maupun yang ada di jalan maupun yang ada di kendaraan pada malam hari yang sedang menyimak, semoga kita doakan bersama-sama dalam keadaan baik-baik semua, usahanya lancar, rezekinya lancar dan berkah untuk Bapak Ibu semua yang ikut dalam acara ini sehingga nanti Allah memberikan keluangan dan kesempatan bagi kita semua bisa mengunjungi Baitullah. Ya, tidak berpanjang kalam, Bapak Ibu semua, untuk kajian malam hari ini nanti akan langsung dipandu ataupun diisi oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Bambang Halilintar. Kita sapa terlebih dahulu, Ustadz Bambang Halilintar, apa kabar Ustadz? Ya, kita tes suaranya dulu. Tes, Belum tes. kedengeran. Oke, baru kedengeran Ustadz. Beneran ya? Ya, baru kedengeran. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Iya, baik. kayaknya Ah, posisinya udah di Mekah nih ya. iya nih. Ya nanti langsung memperkenalkan diri aja kali Ustadz ya. Ini ada Iya. hubungannya enggak nih dengan Atta Halilintar gitu Ustadz. Karena ini ya namanya kan Bambang Halilintar gitu. Jangan-jangan Tapi masih saudaraan suara itu. saya jelas ya Pak Dayat ya. Saya Jelas-jelas Ustadz. nggak pakai mix soalnya langsung ke laptop. Oke, jelas. Ya. Baik, Alhamdulillah. mungkin langsung saya serahkan pada Ustadz Bambang Halilintar ya untuk mengisi acara kajian Rindu Baitullah seri 1 ini.
Dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sarif. Al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini? Sehat semua ya? Semoga Allah sehatkan kita semuanya. Amin, Sehat amin. jasadiahnya, fisiknya, sehingga kita bisa mengemban amanah apapun ya, amanah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu buat anak-anak kita, sebagai pimpinan dalam perusahaan atau organisasi, sebagai leader di HNI yang butuh mobilitas tinggi, sehingga sehat itu penting ya. Apalagi teman-teman HNI dengan 5S-nya itu ya. Peluang 5S-nya itu yang pertama sehat secara fisik, secara jasadi ya. Semoga juga Bapak Ibu sekalian sehat secara ruhiyah ya. Spiritualitas kita, religiusitas kita kuat sehingga mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah menerima ajakan kebaikan. Mudah menerima nasihat-nasihat kebaikan. Tidak mudah baper ketika diingatkan pada hal kebaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan disehatkan secara rupiah. Ya, rezekinya lancar semuanya. Ya, biasanya kalau di pengajian majelis taklim, pas kita sampaikan sehat secara jasadiah, amin. Senang ya. Secara ruhiyah, amin. Begitu sehat secara rupiah, aminnya kencang biasanya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kelancaran rezeki dan lain-lain. Baik, sebelumnya minta tanya dulu nih ke host Pak Dayat. Saya sampai jam berapa ini? Kurang lebih 1 jam, Ustaz. Sudah dengan tanya jawab ya? Ya, ya. Siap, siap, siap. Baik. Iya, soalnya kalau nggak dibatasi suka ngelantur. Ya, Lanjut, Ustaz. baik. Baik sekalian, tema kita hari ini tentang rindu Baitullah. Ya, tentu membangun keinginan kuat bagaimana kita punya rindu, ya, kangen yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini di rumahnya. Seperti kalau kita sudah punya hubungan yang sangat dekat dengan orang tua kita, dengan istri dan anak-anak kita, tentu punya rasa kangen rindu ya ketika kita dalam perjalanan dan seterusnya. Ya, rasa kangen dan rindu itulah yang menjadikan kita selalu ingin bersegera menuju ke tempat di mana orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita rindukan itu berada. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan kita semuanya yang kita sembah. Tentu kita menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya
dengan simbol-simbol apa yang Allah turunkan yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Di antaranya adalah Baitullah, rumah Allah. Di mana Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, Allah firmankan dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa rumah pertama yang Allah bangun wudi'a linnas, untuk manusia untuk beribadah menyembah kepada Allah di muka bumi ini adalah ada di kota Mekah atau di lembah Baka, di kata Mubarakan yang penuh dengan keberkahan, wa hudan lil alamin, dan jadi petunjuk buat kita semuanya. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Ya, di dalamnya, di tempat inilah Allah turunkan ayat-ayat dan penjelasan-penjelasan di tempat di mana Nabi Ibrahim membangun ulang rumah Allah ini, itu Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Maka barang siapa yang memasuki, ya, tanah haram, Masjidil Haram ini, Allah jamin keamanannya. Kemudian baru dilanjutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, karena itulah kemudian Allah wajibkan. Nah, makanya nanti ada yang menyebutkan hukumnya umroh itu wajib. Karena teksnya begitu, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tapi kan yang diwajibkan haji. Ya, ini soal fikih ya, tidak jadi perbedaan. Kan yang diwajibkan haji, iya. Tapi tidak ada haji kecuali orang juga harus melakukan umroh. Ya, haji itu kan sebetulnya umroh plus wukuf, umroh plus wukuf, lempar jamarot, ya lempar jumroh. Kemudian ada tambahannya misalkan apa namanya, tawaf ifadah dan seterusnya. Tapi intinya haji itu umroh plus wukuf dan jumroh. Jadi tidak ada orang melakukan haji kecuali dia lakukan umroh. Makanya orang yang umroh itu panggilannya ya haj. Tanya tuh sama Pak Dayat waktu umroh, dipanggil Pak Umroh apa Pak Haji, Pak Dayat? Haji ya. Baik. Sehingga menjadi penanda sejak era Nabi Ibrahim bahwa orang-orang beriman itu paling tidak setahun sekali melaksanakan ibadah haji, ya, tawaf, sa'i di sekitar Ka'bah. Nah, dari itu saya yakin semua orang-orang beriman pasti merindukan untuk ke tanah suci. Ya, kalau boleh ya, yang kameranya terbuka atau bang yang tertutup, kira-kira siapa yang ingin segera datang ke tanah suci Allah, baik umroh atau haji, angkat tangan. Ya, saya yakin semuanya pasti angkat tangan. Ya, walaupun belum tahu gimana caranya dalam waktu dekat ke sana ya, benar ya. Kalau yang punya duit, ya misalkan umroh, ya anggap saja yang normal 30 juta gitu. Kalau yang punya duit tinggal bayar, benar ya. Tapi bagaimana dengan kebanyakan kita yang nggak punya duit, tapi pingin, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sharing sedikit tentang ini, sebagiannya adalah pengalaman-pengalaman ya. Bagaimana kemudian dalam kondisi kita tidak memiliki cukup uang, kita tidak tahu bagaimana harus ke sana, tapi kita punya keinginan kuat untuk segera ke sana. Ya. Kalau saya sedang berbicara dengan orang-orang yang duitnya banyak, maka tidak ada kesusahannya. Ya, kalau saya memotivasi orang yang apa namanya, punya kelonggaran secara finansial, gampang ya, tinggal besok daftar juga sebulan lagi berangkat. Tapi agaknya, ini bukan suudzon ya, bukan suudzon. Agaknya saya sedang berhadapan dengan kebanyakan seperti saya juga yang memang ya pingin tapi belum tahu bagaimana caranya. Benar nggak nih prasangka saya? Benar ya. Tapi yang penting kita sudah punya keinginan kuat. Makanya tadi saya tanyakan dulu, siapa yang ingin segera ke tanah suci? Nah, pertanyaan kedua nih. Nanti setelah ini saya akan share ini materi screen ya. Yang kedua nih, siapa yang ingin bisa berangkat ke tanah suci? Kalau haji kan nggak mungkin tahun ini.
Berarti umroh nih. Siapa yang ingin bisa berangkat ke tanah suci umroh tahun ini juga, tahun 2024, angkat tangan. Ini judulnya ingin loh ya, yang ingin. Saya nggak bertanya siapa yang siap berangkat, punya duit dan berangkat. Yang ingin, angkat tangan. Yang nggak pakai kamera juga angkat tangan. Ini kita sedang mengafirmasi, menunjukkan kepada Allah bahwa kita benar-benar menginginkannya. Kan judulnya Rindu Baitullah, jadi harus ingin dulu. Nah, Bapak sekalian, semoga yang benar-benar ingin Allah kabulkan. Berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kenapa berangkat ke Tanah Suci itu penting, Bapak sekalian? Kenapa berumroh, berhaji itu penting? Ya, tentu di luar soal ini ya. Tentu di luar soal, ya. Nanti yang pingin berangkat tahun ini, tulis di komentar, di chatting itu. Ya, pakai angkat tangan atau saya ingin berangkat ke tanah suci tahun ini. Bismillah. Ya, soal duit urusan nanti. Baik. Kenapa penting, Bapak Ibu sekalian? Ya, satu, ya karena dia jelas menjadi syariat Allah kan. Tapi ada hal lain yang menjadi penting. Nah, kita akan buka materinya ya. Saya akan share screen, mudah-mudahan bisa bisa disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana materinya? Ah, ini. Nah, mudah-mudahan bisa disimak ya, bisa dibaca nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mitra HNI dan segenap yang hadir di ruang Zoom ini ada 122. Kalau kita sudah punya uang, tadi sudah disampaikan, ya, pasti kita menjadi mudah. Hanya saja memang kebanyakan kita ini tidak punya duit biasanya. Atau kalau dibalik pertanyaannya, kenapa ya sampai sekarang ini bagi yang belum pernah ya, sampai sekarang belum pernah ke tanah suci? Atau dibalik dulu pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu semuanya ya sampai usia sekarang ya Allah takdirkan belum pernah hadir ke tanah suci? Ya, ini tidak harus angkat tangan, nggak apa-apa. Ya, menjadi rahasia kita sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, ya, kira-kira kenapa? Apa yang menjadi hambatan bagi kita semuanya, bagi yang belum pernah ke tanah suci, kenapa belum sampai ke tanah suci? Kira-kira kenapa, Bu sekalian? Boleh di, di, ditulis di chat ya. Kira-kira kenapa kebanyakan kita itu belum sampai ke tanah suci walaupun usianya sudah 30, 40, 50 tahun. Kira-kira rata-rata kenapa, Bu sekalian? Ya. Nah, ini sudah saya dapatkan jawaban nih. Dana karena belum ada uangnya, dananya belum cukup, belum ada dana, ya, dan seterusnya. Nggak ada masalah, iya. Memang jawaban paling banyak demikian, ya. Ada lagi yang belum terpanggil, Ustaz, ya, dana dan seterusnya. Iya, biaya belum cukup dan seterusnya. Baik. Nah, sekalian, nah, kembali. Bapak Ibu sekalian, sering memang kita dengar soal dana atau biaya. Tetapi berdasarkan kajian yang kita lakukan, dialog dengan banyak orang, ya, saya kebetulan sering sering ada forum offline seperti ini, Bu sekalian. Yang sering terjadi itu sebetulnya bukan karena kita belum siap dana, belum ada dana, atau duitnya belum cukup. Ini otokritik ya, maksudnya otokritik itu kita menilai diri kita sendiri. Saya nggak mau menilai orang lain. Yang biasanya terjadi adalah lebih karena kita belum pernah memprioritaskan
dari dana kita untuk ke tanah suci. Nanti solusinya bisa tuh, yang disampaikan Pak Dayat tentang simpanan umroh itu bisa. Buktinya apa? Mohon maaf ini, buktinya apa? Ya kadang di rumah kita itu ada yang punya mobil misalkan. Tapi kan nyicil, Ustaz. Nyicil, Pak. Iya, nggak masalah. Yang penting Allah karuniakan kita punya mobil. Ya kadang kita bisa renovasi rumah, ya karena mungkin anak kita tambah tambah banyak dan seterusnya, ya dan seterusnya. Kemudian motor di rumah mungkin juga bukan cuma satu, ada dua karena anaknya mungkin lima, ya mungkin motornya lima dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau dilihat, ya, dalam beberapa kasus, dalam banyak kasus, ya, Allah itu sudah berikan potensi kemampuan kita ke tanah suci, cuman memang belum jadi prioritas bagi kita. Mungkin itu ya, anak-anak sekolahnya belum selesai, ya, apalagi misalkan, ya, cicilannya masih banyak, ya, dan lain-lain lah. Nah, sekalian, karena kita belum pernah memprioritaskan, akhirnya memang tidak terlintas dalam pikiran kita untuk ada alokasi yang serius ke sana. Coba deh, nyatanya kalau kita nyicil mobil karena ada debt kolektornya yang galak kan, kebayar juga tuh akhirnya. Nah, makanya ada tuh saudara-saudara kita di beberapa daerah ya, ada yang teman-teman dari Madura ya, konon katanya saudara-saudara kita di Madura itu ya punya gairah yang sangat kuat memprioritaskan segera ke tanah suci sebelum punya yang macam-macam. Jadi kebanggaan mereka itu atau kehinaan mereka itu kalau punya macam-macam tapi belum pernah ke tanah suci, itu menjadi dalam tanda kutip momok atau aib tersendiri. Sehingga berangkat ke tanah suci menjadi prioritas, maka semuanya hal paling jadi prioritas adalah segera ke tanah suci. Ada lagi konon budaya, ini saya dengar cerita dari teman-teman saja sih. Di teman-teman di Bugis di Makassar, konon katanya ada budaya ketika hajatan, maka orang-orang yang dapat apa namanya keutamaan duduk di baris-baris terdepan tempat duduk hajatan itu konon yang sudah kena ke tanah suci, yang haji atau yang umroh itu di depan. Bagi yang belum, katanya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Bagi yang belum pernah ke tanah suci, setinggi level apapun mungkin posisi di masyarakatnya, maka ya dia mendapatkan porsi yang agak agak ke belakang. Bahkan konon juga teman-teman kita di daerah Banjar, Banjar ini ya, Banjar Kalimantan, yang Muslim juga sangat memprioritaskan. Bisa jadi pekerjaannya cuma mohon maaf tukang becak, tapi sudah haji, sudah umroh dan seterusnya. Nah, terus kalian mungkin beda ya dengan kita khususnya di Jawa yang memang kemudian dalam banyak hal budaya kita lebih banyak memprioritaskan capaian-capaian ya secara duniawi, misalkan sekolah yang tinggi, kemudian punya motor yang bagus, mobil yang nyaman, tidak salah, tidak ada yang salah dengan itu semuanya. Tapi karena kita prioritaskan untuk itu, maka kadang-kadang akhirnya ke tanah sucinya sudah sepuh, sudah tua. Ya kemarin bulan November nih, kita kan saya baru ngawal grup umroh juga tanggal 7 sampai 15 November. Ada salah satu peserta dari Semarang ya, usianya sudah mau 80 tahunan, tapi semangat, semangat sekali. Cuman memang fisiknya tidak bisa dibodohi, ya, tidak bisa dibohongi. Dia cukup kelelahan, ibadahnya sangat bagus, sangat semangat, tapi memang kelelahan. Dan tidak lama setelah pulang Allah panggil. Setelah pulang ke Indonesia Allah panggil, meninggal, dan saya yakin beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena begitu bahagianya di usia eh, tuanya dan bahkan mungkin di akhir-akhir hidupnya sempat ke tanah suci. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, apakah kita yakin bahwa setelah anak kita selesai, setelah urusan-urusan kendaraan dan lain-lain selesai, kita masih punya cukup umur untuk bertamu ke rumahnya Allah. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Maka dari itu, Bos sekalian, ya, nggak masalah. Bagi yang belum punya uang sama sekali, maka kita balik. Sebetulnya ke tanah suci itu bukan soal punya duit. Tapi bagaimana, ya,
Tapi bagaimana kemudian justru ke tanah suci itu harus menjadi motivasi kuat kita untuk memulai semua hal yang ingin kita capai dalam kehidupan di dunia. Nah, jadi dibalik, kalau orang-orang berpikirnya ngumpulin duit baru ke tanah suci, mencapai level bisnis tertentu, sukses, baru ke tanah suci. Pertanyaannya sampai kapan kita yakin bisa meraih sukses itu, dan apakah kita yakin Allah masih memberikan umur cukup. Nih, apalagi sekarang lagi ngetren tuh yang apa namanya meninggal di usia muda, ya. Kan lagi ngetren tuh muda-muda pada meninggal. Ini bukan nakut-nakutin, tapi memang memang begitu. Nah, kadang akhirnya kita belumlah sempat, ya. Nanti kita lihat bagaimana peringatan Rasulullah tentang orang-orang yang sudah diberikan kemampuan tapi tidak segera bertamu ke rumah Allah. Baik. Jadi kita akan membalik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kemudian teman-teman nih, ada nggak yang di Zoom ini yang di HNI-nya masih anggota biasa, AB, yang mungkin penghasilan atau bonus di HNI-nya mungkin baru sejutaan misalkan, ya. Kebayang nggak kira-kira kapan bisa ke Tanah Suci? Ya. Kalau mengandalkan bonus di HNI seperti itu, nggak kebayang. Tapi coba dibalik, coba dibalik. Ya, tentu kalau teman-teman HNI kan pingin jadi LED, ya, pingin jadi LED, apalagi sampai Loyal Gold Executive Director LGED, apalagi naik lagi menjadi LDED, Loyal Diamond Executive Director, apalagi sampai Crown, LCED, apalagi sampai Safir, apalagi sampai Emerald, apalagi sampai Platinum. Nah, kalau kita harus menunggu menjadi LED, kalau kita harus menunggu sampai menjadi Platinum, pertanyaannya sampai kapan? Apakah kita yakin umurnya sampai ke sana? Kalau kita harus menunggu sampai rumah kita sangat bagus, kalau kita harus menunggu sampai kemudian anak kita tuntas sekolahnya, kuliahnya, dan seterusnya, apakah kita yakin akan sampai di sana usia kita? Maka dari itu, Bapak sekalian, ya, kita balik cara berpikirnya nih. Untuk menjadi orang yang sangat merindukan datang ke Tanah Suci, tidak harus menunggu itu semuanya. Tapi dibalik, justru berawal dari Tanah Suci itulah, berawal dari kita datang menghadap ke rumah Allah itulah, dimulainya semua capaian-capaian kehidupan di dunia ini. Maka saya beri judul berikutnya, semua bermula dari rumah Allah. Jadi sekalian, kita mulai datang ke Tanah Suci sebagai bagian dari cara kita membangun mimpi-mimpi besar kita. Kalau di HNI kayak tadi, yang pingin jadi LED kira-kira tahun berapa tahun, yang pingin jadi tadi GED, DED, CED dan seterusnya, ya. Maka itu bisa menjadi cara yang paling ampuh dan memungkinkan kalau semuanya Tanah Suci. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Allah tidak bilang mintalah kepadaku nanti aku kabulkan. Kalau pakai nanti pakai saufa atau sa'astajib lakum. Ini nggak pakai kata penghubung, nggak pakai keterangan waktu. Allah sebutkan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Minta yang paling tepat sekalian. Tadi minta jadi LED, minta apa tadi? Minta jadi platinum, minta punya sesuatu, ingin menjadi sesuatu. Kan tugas kita tinggal minta, ya. Tugas kita tinggal berdoa kepada Allah, meminta, maka Allah akan kabulkan. Dan tempat meminta terbaik Allah, ya, tempat meminta terbaik ada di rumah Allah. Bukan berarti di tempat kita sekarang tidak baik, enggak. Tapi kalau kita datang minta ke rumah Allah, itu akan menjadi permintaan yang sangat spesial.
dan Allah pun akan memberikan karunia yang spesial buat kita semuanya. Kira-kira begitu Bos sekalian. Ibarat kata nih kan kita jadi orang tua nih punya anak. Ya. Anak kita itu minta uang buat beli es krim lewat es krim lewat oleh. Tapi dia sedang di lapangan jauh dari rumah teriak-teriak, "Ma, Pak, minta duit dong beli es krim," teriak-teriak. Kira-kira nih ya, ini sih permisalan saja ya. Kita sebagai orang tua mendengarkan itu kan nggak asli nih anak itu banget sih ya, datang ke deket. Nah, kan begitu. Tapi kalau dia datang, apalagi sebelum minta duit, nyuci-nyuci piring dulu, ya, nyuci-nyuci piring, nyapu-nyapu rumah bersih, datanglah ke ibunya, ke bapaknya bilang, "Pak, Bu, minta duit dong buat es krim." Nggak pakai lama, yakin tuh masih dikasih. Ya, ya untuk menggambarkan bahwa sebetulnya ya, ada beberapa keistimewaan yang Allah janjikan bagi siapa saja yang datang ke rumahnya. Baik, sekalian kita lanjut lagi. Oh, ini sih perkenalan saja. Ini nama saya Bambang Halilintar. Lewat ya. Nah, kebetulan saya ngelola YouTube juga di TV Peradaban. Kemudian diamanai sebagai direktur marketing nih di El Falah Travel. Ya, alhamdulillah juga dipercaya ngisi beberapa kajian rutin bulanan bertema sejarah dan peradaban Islam di 12 masjid di sekitar Bekasi dan Jakarta Timur. Nah, baik, jadi kajian kita hari ini, Bos kalian, ya mudah-mudahan maksimal ya sekitar 20 menit lagi, sisanya nanti kita tanya jawab. Semua bermula dari rumah Allah. Jadi ketika Bapak sekalian punya mimpi, punya keinginan yang besar, ya saatnya dituliskanlah mimpi itu. Misalkan nih, Bapak sekalian, siapa yang ingin punya kendaraan semacam ini? Nah, ini apa ini? Alphard ya. Saya juga ingin punya nih. Saya yakin semua ingin punya ya. Iya. Ah, malam-malam kok diajak bermimpi? Enggak. Tugas kita itu ya minta kepada Allah. Nanti Allah kasih kok. Ya. Allah itu maha kaya. Kalau mintanya ke saya, mintanya ke cosplay belum tentu dikasih. Kalau mintanya ke Allah, dikasih insya Allah. Soal kapan dan bagaimana caranya itu rahasia Allah. Bukan tugas kita untuk memastikan menentukan. Ingin ya punya kendaraan yang bagus, apalagi teman-teman leader HNI. Ini kalau punya kendaraan yang bagus begini, rekrut anggota baru, member baru, mitra baru gampang itu. Ya begitu datang naik Alphard ada tulisan mobil HNI gitu ya, armada HNI. Wah, udah nggak pakai babi bu macam-macam, gampang itu. Nah, kira-kira begitulah ya. Atau ada yang pingin punya rumah bagus macam ini, silahkan. Ya kita punya keinginan yang baik, yang besar tentang rumah itu bagus, nggak ada masalah. Harapannya nanti kan kita bisa tuh dari rumah yang bagus ini, kemudian kita bikin beberapa bagiannya untuk misalkan rumah Quran. Ya, jangan dibayangin kalau kita menjadi orang yang apa namanya hamba dunia. Enggak. Semua yang kita miliki bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Ya. Yang ketiga, mungkin pada pingin punya keluarga yang bahagia, anak-anak yang menjadi penyejuk hati dan mata kita, ya. Tutur katanya santun, perilakunya baik, semua kita yakin. Saya yakin semua punya keinginan untuk punya anak-anak yang soleh-soleha semacam ini. Nah, ini agak agak pencitraan ini. Ah, yang pingin bisa jalan-jalan keliling dunia. Ini kebetulan sih sebenarnya nemenin orang jalan-jalan ini ya. Karena kita orang travel jadi kerjaannya nemenin orang jalan-jalan. Ini bukan kita banyakkan duit jalan-jalan enggak. Nemenin orang jalan-jalan ya. Kalau nggak jalan-jalan begini kita nggak punya duit. Kira-kira begitu ya. Ada yang mau jalan-jalan ke Eropa, saya yakin pingin. Walaupun belum ada duitnya. Nah, tentu pertanyaannya ini, saya yakin, apalagi beberapa kali ini di HNI ya, Presiden Direktur HNI, ya, Pak Haji Agung Yulianto itu sering menyampaikan bahwa mimpi terbesar kita di dunia bagi para mitra HNI adalah bagaimana kemudian bisa berkunjung ke tanah suci, paling tidak setahun sekali, nih kata Pak Agung.
Bagaimana caranya? Yang penting kita punya keinginan yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sampai 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 mengatakan begini ya tentang jalan-jalan. Bagi yang suka jalan-jalan nih, la tasyaddur rihal kata Rasulullah. Kalian nggak usah maksain pergi-pergi jalan-jalan, illa kecuali ila salah satu masjid, kecuali ketiga masjid. Nih, ya, misalkan nih, bentar. Nah, kalau melihat gambar ini, maka sebetulnya kita nggak layak nih Bapak sekalian foto-foto begini. Belum pernah ke tiga masjid yang jadi prioritas datang. Yang pertama Masjidil Haram, di mana di sana ada Ka'bah. Yang kedua ke Masjid Nabawi, ya di Madinah, dan yang ketiga di Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa ada sedikit konflik, visanya agak susah. Paling tidak, nih, kita baru layak atau boleh foto-foto di Eropa di mana kalau kita sudah pernah berkunjung ke tanah suci. Nah, kalau belum, ini bahasa saya, mohon maaf, norak. Ya, berkunjung ke rumah Allah belum, kok berkunjung ke monumennya orang-orang Prancis, padahal harganya lebih mahal. Ini motivasi dari Rasulullah begitulah tasyaddur rihal. Kalian nggak usah maksain jalan-jalan kecuali ke tiga masjid. Setelah itu baru boleh tuh ya berpikir untuk jalan-jalan menikmati karena jalan-jalan itu juga perintah Allah. Nih di surat Jum'ah tuh ya. Idza qudiyatus shalah. Nih, kalau kalian sudah selesai mengerjakan sholat, apa perintahnya? Fantasiru fil ardi. Nah, disuruh jalan-jalan ke permukaan bumi. Cuman kalau mau jalan-jalan, prioritasnya ke sini. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Nah, terus kalian, semua yang tadi mimpi-mimpi itu dituliskan. Aduh, your internet connection is unstable. Nah, dituliskan terus kalian. Pingin punya kendaraan kayak apa, pingin punya rumah kayak apa, pingin punya keluarga seperti apa, pingin jalan-jalan kemana, pingin punya pesantren berapa, pingin punya anak asuh berapa, pingin mendirikan rumah Quran seperti apa banyak, pingin berinfak setiap bulan berapa, pingin mencapai level LED, GED, DED, CED, Safir, Emerald, kemudian apalagi Platinum. Ini bahkan ada yang lagi ngejar double Platinum. Bayangkan. Ya, kita nggak kebayang Platinum aja berat. Ini ada yang lagi ngejar double Platinum. Kita tanya, apa yakin? Jawabannya sederhana. Ya, tinggal dimintakan kepada Allah. Maka, ya kalau Allah ridho, maka semua jalannya akan dipermudah. Nah, ini semua, Bapak sekalian, kita sebut proposal kehidupan. Nah, proposal ini, Ibu sekalian, kita presentasikan di rumahnya Allah. Iya, tapi kan nggak punya duit, bagaimana ceritanya? Ntar dulu, Ibu sekalian. Justru ini, ya kita tujukan kepada siapa? Kepada siapa saja ya. Belum tahu gimana caranya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu caranya, saya nggak perlu sharing begini. Ya. Justru karena kita kebanyakan belum punya kemampuan secara langsung berangkat ke sana, maka acara hari ini kita adakan. Baik. Kenapa ke tanah suci itu menjadi penting untuk sekalian? Satu persatu nih secara cepat. Yang pertama, karena Mekah atau Ka'bah ini adalah rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia. Tadi saya bacakan ya di surat Ali Imran ayat 79 kalau nggak salah sebentar. Silakan dibuka kali kalau yang ini. Surat Ali Imran ayat 70 oh 69 maaf. Sebentar, sebentar. Kok salah ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Ali Imran ayat kok sebentar, sebentar, sebentar.
Oh, 97. Kebalik, bukan 79, 97. Nah, ini. Jadi sekalian silakan dilihat 96 ya. Di surat Ali Imran ayat 96 Allah sebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, rumah yang pertama Allah bangun untuk manusia untuk beribadah pada Allah ya di sini. Sesuai dengan Ali Imran ayat 96 tadi itu. Kenapa Allah pilih tempat di sini? Karena di sinilah tempat terbaik, Bos sekalian. Tempat terbaik yang Allah pilihkan untuk manusia ya di sini. Kita kan kalau kalau mau nyari rumah buat tinggal itu pasti cari rumah lokasi yang terbaik. Sama Allah juga pilihkan tempat ini sebagai kiblat buat orang-orang beriman karena di sinilah tempat terbaik. Ini yang pertama. Jadi kita kita akan datang ke tempat terbaik yang Allah pilihkan sejak awal bumi ini diciptakan. Ya, jadi tempat terbaik inilah yang kita dimintakan oleh Allah untuk berziarah setiap tahun paling tidak sekali. Yang kedua, Ibu sekalian, ya, awal terbangunnya peradaban manusia di sini, Ibu sekalian. Ingat ya, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Maka di manakah Nabi Adam diturunkan? Konon kalau di kitab Ibnu Katsir Qashasul Anbiya itu ada di negeri India atau Sri Lanka. Nah, Bunda Hawa ada di kota Jeddah. 200 tahun tuh mereka saling mencari. Kalau sekarang gampang ya bisa bisa video call ya, misalkan gitu. Hawa where are you kan begitu ya. Hawa di mana engkau gitu. Kalau dulu kan nggak ada, ya nggak ada aplikasi Google Map ya. Kalau sekarang ada Google Map, walaupun dari Sri Lanka ke Jeddah gampang. Dulu nggak ada. Mau bertanya orang juga belum ada orang yang lain. 200 tahun baru ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di Jabal Rahmah, di kota Mekah. Kenapa Allah pilihkan? Apakah ini cuma kebetulan saja? Enggak. Allah dari awal ya jadikan tempat ibadah untuk manusia di sini dan Allah pertemukan dua manusia pertama yang Allah ciptakan untuk jadi kehidupan kemudian berkembang biak sampai sekarang di mana? Ya tempat di mana Allah jadikan tempat itu sebagai rumah pertama untuk beribadah. Jadi tempat ini adalah Allah desain sejak awal menjadi tempat terbaik untuk umat manusia. Nah, kalau ini agak panjang ini. Maksudnya begini, kita percepat ya. Jadi sekalian, ringkas cerita dari Nabi Adam, kemudian sampai kemudian nabi-nabi berikutnya, itu selalu berakhir dengan di mana umat manusia itu mulai apa namanya mengenal berhala dan seterusnya. Termasuk Nabi Nuh, kenapa kemudian dihabisi umatnya dengan banjir bandang itu kan karena 950 tahun berdakwah, tapi kemudian tidak banyak yang dapat airnya Allah hukum. Ya, kemudian diteruskan Nabi Hud juga demikian nanti ada bangsa kaum Ad, bangsa Ad yang juga Allah habisin semuanya. Kemudian Nabi Soleh, ya kaumnya Nabi Samud juga Allah habisin semuanya. Sampai kemudian ya Allah utus Nabi Ibrahim di saat kemudian ada manusia yang tadinya hanya menyembah berhala, sekarang ada manusia pertama yang mengajak menyembah dirinya sendiri yaitu yang bernama Namrud. Itu orang pertama yang kemudian mengaku diri sebagai Tuhan. Allah utuslah Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim selesai dengan Namrud, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Syam, ke Palestina. Nah, nanti Nabi Ibrahim punya dua istri. Satunya di Palestina itu Sarah, melahirkan Nabi Ishak, melahirkan Nabi Yakub atau Israel, anaknya 12 jadi Bani Israel. Nanti Bani Israel sebagai anak keturunan Ibrahim yang beriman, ya diperintahkan oleh Allah menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai kiblat bagi mereka dalam beribadah. Kemudian dari istri yang kedua, dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail atau Nabi Ismail, dan kemudian Allah perintahkan untuk hijrah menuju ke Mekah. Nah, waktu itu kiblat orang-orang beriman ke Baitul Maqdis. Sayangnya Nabi dari Bani Israel terakhir itu Nabi Isa, kemudian kan mengajarkan, maksudnya pengikutnya ya, mengajarkan sebagian mengajarkan tentang Trinitas. Nah, karena kemudian orang-orang yang menyembah kepada Allah itu mulai terkontaminasi dengan penyembahan kepada berhala sayangan Allah, maka kemudian di saat Rasulullah menjadi nabi, nanti ada perintah untuk memindahkan kiblat.
Ya, makanya ada masjid kiblatin itu di Madinah. Mindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini muter tuh. Tadinya Rasulullah menghadap ke utara kalau sholat, ya karena kan Madinah itu sebelah selatannya Palestina. Kemudian berbelok ke selatan karena Mekah ada di bagian selatan. Dan sejak itu, Bapak Ibu sekalian, ya Ka'bah yang sejak awal menjadi penanda ketauhidan juga didirikan ulang oleh Nabi Ibrahim setelah tersapu banjir di zaman Nabi Nuh, ya, sebagai pertanda ketauhidan. Tapi sempat berpindah kiblat itu penanda ketauhidan ke Baitul Maqdis. Tapi di era Rasulullah Nabi terakhir dikembalikan lagi kepada penanda ketauhidan yang terakhir dan ini akan bertahan sampai akhir zaman. Di mana itu? Di Ka'bah ini, di kota Mekah. Jadi kita datang ke tempat yang menjadi awal pertanda penyembahan kepada Allah tauhid dan ini menjadi akhir penanda terakhir ketauhidan. Disinilah tempatnya yang menjadi awal dari dunia ini dan akan menjadi akhir dari dunia ini. Berikutnya, ini negeri jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh keberkahan. Ya, Nabi Ibrahim sudah berdoa, maka doanya akan dikabulkan dan betul semua orang yang terkait dengan tanah suci ini selalu mendapatkan keberkahan insya Allah. Maka dari itu ya kita datang ke sana adalah dalam rangka tabaruk ya mengambil keberkahan dari doanya Nabiullah Ibrahim Khalilullah kekasih Allah ya. Sehingga yang punya cita-cita besar itu datang ke sini dapatkan keberkahannya dan Allah ridho maka akan Allah kabulkan. Berikutnya, tempat di mana semua doa terkabul. Ini janji Allah. Ya. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Orang yang berhaji dan umroh itu adalah tamu Allah. Ya. Ketika kalian meminta, ya, ketika kalian meminta maka Allah kabulkan. Ya. Wa anistaghfaru ghafara. Dan ketika kalian minta ampun, Allah ampuni. Nanti kita lihat. Di sini tempatnya. Ada tempat di mana apa namanya? Ini pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Multazam ini Bu sekalian, tempat di mana semua doa terkabul dan barang siapa meminta di tempat multazam ini Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali kita datang ke sana karena apa? Semua harapan-harapan minta apa namanya? Doa-doa, proposal-proposal kehidupan bisa kita mintakan di sini dan Allah janji untuk mengabulkan. Pertanyaannya adalah ya, kapan itu pasti terkabul? Itu bergantung dari kondisi kita. Ada yang Allah kabulkan langsung di dunia. Ada yang sebagiannya Allah kabulkan di dunia. Sebagiannya Allah tahan sebagai tanda kecintaan Allah untuk bertemu di akhirat. Ya, untuk surganya. Ada yang benar-benar kemudian Allah berikan semuanya di surganya nanti. Semua terkabul berdasarkan riwayat-riwayat sahih yang dikabarkan demikian. Kita percepat. Negeri tempat nasab manusia terbaik. Intinya sekalian ada hadis Rasul begini nih. Nih, jadi ini sejak awal dijadikan oleh Allah sebagai tempat di mana nasab orang-orang terbaik ada di sana. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Jadi Nabi Ismail punya anak 12, punya keturunan beriman, ya sekitar ratusan ribuan tahun kemudian kembali sebagiannya tidak beriman. Maka Allah utus di antara anak cucu Nabi Ismail ada yang namanya Kinana. Kinana mengembalikan ajaran yang benar dan kemudian kembalilah bangsa Arab atau keturunan Ismail menjadi beriman lagi. Kemudian berlalu ratusan tahun, kemudian mulai itu ada yang menyembah berhala lagi. Maka dari keturunan Kinana nanti Allah utus yang namanya Hashim. Hashim ini kakek buyutnya Rasulullah. Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Makanya kemudian Rasulullah itu Bani Hashim. Nah, diutuslah Hashim untuk mengembalikan ajaran-ajaran yang sesat-sesat itu kepada ajaran yang benar. Nah, kemudian Allah pilih ya, wastofani mim Bani Hashim dan Allah mengutusku dari Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim ada juga orang-orang yang kemudian keturunannya yang tidak beriman. Contohnya paman Nabi pun ada yang memusuhi Rasulullah. Nah, maka kemudian Allah pilih Rasulullah. Di mana tempat mereka tinggal? Di Ka'bah di kota Mekah itulah. Jadi memang dari awal keturunan Nabi Ibrahim, Allah pilihkan tempat tinggal orang-orang beriman untuk mengembalikan ajaran yang benar ya di sini. Jadi kita akan berkunjung ke tempat terbaik yang Allah pilihkan
sebagai tempat tinggal manusia-manusia terbaik. Nah, ini tadi. Ini tempat di mana setiap ibadah bernilai 100.000 Bapak sekalian. Ya, sholat sekali di Masjidil Haram nilainya 100.000. Sholat di kota kita masing-masing. Kalau sholat sehari 5 kali, ya anggap saja sekali sholat di Masjidil Haram nilainya seperti sholat berapa tahun sih kalau kita di tanah air. Nih, kita hitung ya. Jadi 100.000 kan sehari 5 kali. Ya, untuk menghitung hari nih. Jadi 100.000 kebagi 5, 20.000 hari. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram itu sama seperti sholat 20.000 hari di kota kita. Ya, 20.000 hari berapa tahun? Anggap aja setahun 365. Kali 3 itu kan 1.000 sekian. Kita buletin aja deh. Ya 1.000 hari sama dengan 3 tahun. Kalau 20.000 hari berarti 60 tahun. Sekali sholat di Masjidil Haram nilainya 60 tahun. Sholat di kota kita masing-masing. Nah, kita sholat sehari 5 kali. Berarti sehari sholat di Masjidil Haram nilainya berapa? 60 kali 5, 300 tahun di kota kita. Kalau umroh 9 hari, itu biasanya 4 hari. Ya, 4 hari di kota Mekah, 3 hari di Madinah, 2 hari perjalanan. Anggap aja kita hitung yang di kota Mekah saja. 4 kali, 4 hari. 4 kali 300, 1.200 tahun. Jadi sekali kita berangkat umroh 4 hari, sholat di Masjidil Haram, maka kita seperti sholat selama 1.200 tahun di kota kita masing-masing. Makanya pantas kalau Allah sampaikan bahwa al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umroh yang lain menghapus seluruh dosa. Karena apa? Kalaupun dosa selama 10-20 tahun, maka Allah akan hapus karena nilai ibadah kita di sana 4 hari itu senilai 1.200 tahun. Maka ada ustadz yang mengatakan cara termurah kita membeli surga adalah berangkat umroh. Karena kalau umroh kita makbul, jaminannya kita akan mendapatkan pahala sholat senilai 1.200 tahun di rumah kita, di negeri kita. Ini belum dihitung jamaah ya, ini dihitung pribadi. Gimana kalau selalu berjamaah? Kali saja 27. 1.200 kali 27. Sekitar berapa itu? Ya 30.000 tahun. Makanya benar kalau kemudian makbul ya masuk surga. Ini kalau mau yang suka berhitung-hitung matematika nih. Makanya masih ada nggak yang berani mengatakan bahwa umroh 30 juta mahal? Ya mahal bagi yang nggak punya duit, mahal yang tidak tahu bagaimana keutamaan dari ke tanah suci itu. Kita lanjut dikit lagi nih. Baik sekalian. Nah ini motivasinya nih. Ya, dari Abu Hurairah. Kenapa? Korupsi nih, umroh. Umroh nih korupsi. Nanti kalau umroh kan diampuni. Tapi kalau modus gini ya enggak lah ya. Wa hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa. Oh, kalau haji dan mabrur enggak pakai pahala-pahala lagi, langsung masuk surga. Ini muttafaqun alaih. Ya. Nah, ini tadi ya. Al-hujjat wal umar wafdullah inda'auhu ajabahum. Kalau kalian meminta berdoa dikabulkan. Wa anistaghfaru ghafarullah. Kalau kalian mohon ampun, maka dia akan diampuni oleh Allah. Nah, di antara sebab doa-doa kita tidak tembus langit itu kan karena banyaknya dosa dan lain-lain. Dan tanah suci adalah tempat di mana ketika kita mohon ampun, Allah ampuni. Atas itulah maka doa-doa kita akan tembus langit dan mudah dikabulkan oleh Allah. Proposal-proposal kehidupan tadi menjadi layak untuk dikabulkan karena apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini buat para perempuan nih, jihadnya perempuan. Tidak harus angkat perang, angkat pedang, tapi haji dan umroh adalah jihadnya para perempuan. Ini riwayat dari Ibnu Majah.
Baik, tadi kan sudah di awal ya. Kenapa? Ya karena dana tadi itu. Jadi sebetulnya mohon maaf ini, ya, udah lewat dikit. Jadi mohon maaf sekalian, kebanyakan kita sebetulnya lebih karena belum memprioritaskan. Ya, karena apa? Ternyata begini nih, Bos sekalian. Ya. Banyak orang yang khawatir nanti kalau kepake buat tanah suci nanti buat pendidikan anak kita nggak punya cadangan lagi. Enggak, Allah berjanji Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh dan haji. Ya betapa banyak kemudian yang justru setelah berangkat ke tanah suci bisnisnya jadi lebih lancar, urusan-urusannya menjadi dimudahkan, ya, pencapaian pangkat-pangkat di HNI-nya menjadi lebih mudah dan seterusnya. Karena apa? Allah berjanji. Nih, mohon maaf, ada nggak yang pernah dipanggil misalkan oleh Pak Wali Kota atau Presiden datang? Ya, kira-kira Allah siapin, Allah, Pak Wali Kota atau Presiden siapin kendaraannya nggak? Biasanya disiapin. Kalau nginep di Jakarta, Pak Jokowi manggil kita, misalkan ke istana nih, kira-kira Pak Jokowi nyiapin hotel buat nginep nggak? Ya disiapin lah. Nah kita, ya juga begitu, ke tanah suci Allah pasti siapkan. Maksudnya disiapkan itu bagaimana? Satu, kalau kita punya duit kemudian kita membayar semuanya, maka Allah akan kembalikan dalam bentuk rezeki yang lebih banyak buat kita. Bagi yang percaya, kadang-kadang kita nggak begitu percaya sih, khawatir gitu ya. Yang kedua, kalau kita belum punya uang tapi begitu kuatnya keinginan kita, maka Allah akan mampukan kita. Maka ada pernyataan begini nih sekalian. Bentar, yang ini bagian bagian terakhir aja nanti. Nah, sekalian, nih, tadi ada yang pegang, mungkin belum terpanggil. Ini kalau kalau judulnya belum terpanggil, saya kira kita harus istighfar. Karena sudah 1400 tahun Allah panggil-panggil kita di Al-Quran dan hadis. Kalau kita merasa belum terpanggil, jangan-jangan, mohon maaf ini, mohon maaf. Jangan-jangan Allah tutup hati kita untuk tidak mendengarkan panggilan-panggilan itu. Ini harus jadi koreksi buat kita. Karena bagi orang yang beriman, mestinya ya kerinduan begitu kuat dan mesti merasa ingin terpanggil segera ke sana. Kalau merasa belum terpanggil, maka mari kita beristighfar pada Allah agar Allah menjadikan kita mudah terpanggil. Karena apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, Bapak-Ibu sekalian. Banyak kok yang punya duit tapi belum berangkat, bener ya. Banyak orang yang punya duit sudah daftar haji umroh, tapi karena sibuk urusan bisnisnya belum juga berangkat. Jadi soal ke tanah suci bukan soal kita mampu atau tidak mampu, tapi soal keterpanggilan. Kalau kita sudah terpanggil, maka Allah akan mampukan siapa saja yang terpanggil. Nah, intinya di situ sebetulnya. Ya, Allah akan mampukan. Banyak cerita itu. Nanti kita cerita singkat. Namun sekalian, ada leader HNI di Semarang namanya Pak Seto. Coba deh nanti tanya sendiri ke beliau. BC Semarang 4. Dia cerita, dia berangkat dengan kita nih di El Falah itu bulan Oktober 2022 kalau nggak salah. Dia kasih testimoni, waktu dia daftar dengan istrinya, kebetulan waktu itu biayanya sekitar 26-27 jutaan, dia daftar dengan bayar 5 juta dua orang, tapi dia belum tahu bagaimana melunasi sisanya, tapi dia punya harus berangkat gitu. Dia akhirnya Bu sekalian, karena bonus belum mencukupi sepenuhnya melunasi di HNI, dia sudah bikin daftar barang yang mau dia jual untuk biaya umroh. Kalau sampai harus melunasi nggak punya duit, maka dia akan jual itu. Dia datengin teman-temannya dan siap siap beli kalau duitnya nggak cukup. Dan apa yang terjadi, Bos sekalian? Dari masa menunggu itu, dari dia daftar sampai berangkat kan ada beberapa bulan tuh. Tiba-tiba dia kaget karena BC dia tuh menjadi sangat rame, yang datang banyak, belanjanya banyak, omsetnya banyak, dan akhirnya bonus HNI-nya termasuk bonus BC-nya itu kemudian meningkat tajam. Sampai batas waktu di mana dia harus melunasi, ternyata uangnya cukup untuk membayar lunas. Mereka berdua suami istri. Pak Seto itu kemudian sujud syukur. Ternyata betul bahwa Allah akan mampukan siapa saja yang terpanggil. Ya. Siapa yang menghadirkan orang-orang itu untuk belanja banyak di tempat Pak Seto yang biasanya nggak ada? Allah. Karena Allah Maha memberi kita semuanya.
Ini satu Pak Seto. Yang kedua, ini ada cerita juga lucu nih. Ya, daftar umroh, ya, baru DP, DP-nya pun nggak banyak, nggak sampai maksimal sejutaan. Dia tuh bermaksud izin pulang ke orang tuanya, minta didoakan untuk ya berangkat umroh ketika kemudian jadwalnya sudah sampai pada waktunya. Ya, karena pulang minta izin, minta didoakan, orang tuanya nanya, kamu punya duit? Ya belum lah Pak. Nah, gara-gara dia bilang belum, orang tuanya bilang, orang nggak punya duit kok mau ke tanah suci. Ya makanya minta izin, minta doa kepada Bapak. Akhirnya bapaknya bilang, ya sudah, kalau memang duitnya belum ada, belum cukup, tuh ada pekarangan kosong di kebun, ya dijual aja sana buat umroh. Nah, tuh sekalian. Ya, dia nggak pulang minta disupport duit, tapi setelah kemudian dia bersungguh-sungguh minta izin ke orang tuanya, minta doa, ternyata yang dijawab bukan doa, tapi orang tuanya berikan pekarangan di belakang rumah yang selama ini masih nganggur untuk dibuat melunasi umroh. Yang terakhir, ini karena udah mau jam 9 nih. Mohon maaf nih Pak Dayat, lewat sedikit ya dari janji saya jam 9:04. Ini yang terakhir nih. Ini kisah yang terjadi di Kabupaten Semarang. Ada teman-teman yang dari Semarang nggak nih? Daerah Bawen. Bawen. Saya orang Jawa jadi ada M-nya, Bawen. Kayak pemain bola PSG. Ya, Bape. Nah, ini dari daerah Bawen. Cerita ini dari Ustadz saya. Ya, dulu ketika belajar di Ma'had, Ustadz Anwar Jufri pernah bercerita bahwa waktu itu ada ini walimatus safar, orang mau naik haji kan biasa ya walimatus safar yang datang itu kemudian minta didoakan sama Ustadz Anwar Jufri ini, Ustadz ya doakan saya bisa segera ke tanah suci untuk buat berangkat haji. Ini ditanyain lah ibu sudah daftar haji belum? Karena orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Dereng Ustadz, belum Ustadz. Lo yang namanya belum daftar ya harus daftar lah. Kalau belum daftar nggak mungkin berangkat, kata Ustaz. Nah, ibu ini bilang, ya saya belum punya uang Ustaz buat daftar. Nah, Ustaz Anwar ini suka suka bercanda. Lah ibu nggak punya duit, belum daftar haji, ya nggak bakalan bisa berangkat lah. Nah, ibu ini ternyata tiba-tiba sedih. Kelihatan kan dari raut, raut wajahnya. Karena sedih ini, Bu sekalian, Ustaz Anwar kayaknya apa merasa bahwa guyonannya ini diseriusi oleh ibu itu. Nah, terlihat sedih, kemudian ditanya lagi, ibu benar pengen ke tanah suci? Betul Ustaz. Terus selama ini apa yang dilakukan? Iya Ustaz, saya sudah berusaha, ada beberapa pekarangan yang saya jual tapi belum laku-laku Ustaz. Tapi saya belum punya duit, belum cukup. Nah, akhirnya gini, Bu, gini aja deh Bu, ya. Ibu sudah punya tabungan untuk ke tanah suci belum? Belum Ustaz. Akhirnya ya sudah ibu pulang beli celengan. Beli celengan di pasar, ditulisi celengan buat haji. Nanti setiap lupa ibu ini anggap aja misalkan namanya Ibu Sri ya. Ibu ini kerjaannya adalah jual sayuran di Pasar Bawen. Nah, ketika pulang nanti ibu ada rupiah sisa berapapun kan habis jualan biasanya nanti dia cari cari apa namanya sayuran baru untuk jualan besoknya. Nanti Bu, ya ada kelebihan dari uang itu, masukin ke celengan. Celengan buat haji berapapun, ya ada 1.000, 2.000, 500 masukin aja. Siap Bu, siap Ustadz. Ustadznya bilang, jangan datang lagi kecuali udah siap ke tanah suci. Ibu ini pulang 6 bulan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ibu ini datang senyum-senyum, ustadznya bingung. Ibu kan sudah dibilangin jangan datang kecuali sudah siap ke tanah suci. Ibunya bilang, enggak Ustaz, iya Ustaz, belum pun siap, pula sudah siap, saya sudah siap Ustaz. Insya Allah tahun depan berangkat haji. Ini 6 bulan loh sekalian. Loh, bener Bu, leres Ustaz, betul Ustaz. Mana buktinya? Ini ada apa namanya BPIH ya, bukti pembayaran ibadah haji. Jadi ibu ini sudah mendapatkan ya nomor porsi berangkat haji waktu itu tahun 2006 itu
memang belum nggak lama nunggunya. Kalau sekarang haji daftar sekarang di Jakarta itu konon nunggunya 55 tahun. Ya, dulu bisa bisa setahun. Loh, Ibu berarti saya berangkat siap Ustaz. Terus gimana ceritanya? Kan 6 bulan yang lalu nggak punya duit kok tiba-tiba sudah bisa daftar haji. Kan daftar haji satu orang 25 juta, dua orang 50. Ini gimana ceritanya? Nah, ibu ini bercerita. Cerita ini semoga ini bisa menginspirasi nih Bapak Ibu sekalian yang seperti ibu tadi. Yang dasarnya belum punya apa-apa, nggak punya duit, tapi pingin ke Tanah Suci. Nah, ibu ini bercerita Bapak Ibu. Ceritanya gini, Ustaz. Sama seperti yang Ustaz mintakan, saya beli celengan. Tiap pagi ya atau setelah pulang dari pasar saya celengin. Kadang bunyi kelontang berarti duitnya apa namanya logam ya. Kadang nggak bunyi 1.500 dan seterusnya. Kalau malam saya dengan suami juga ya bangun malam dan minta doa kepada Allah. Kalau siang ya sholat duha. Kemudian setiap sholat nggak pernah putus minta kepada Allah untuk segera ke tanah suci. Berbulan-bulan Ustaz. Sampai kemudian kira-kira sebulan yang lalu, tiba-tiba rumah kami diketok pintunya, tok 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 begitu. Kami buka ternyata yang datang ya seorang WNI keturunan Cina. Ada kalung salibnya Ustaz. Tiba-tiba nanya, ibu yang punya tanah dekat terminal Bawen ya. Saya lagi nyari tanah buat parkir truk-truk saya. Jadi tanah itu memang nggak strategis bos kalian. Kalau dibikin rumah atau toko itu nggak bagus. Tapi kalau sekedar buat parkir truk-truk itu ya layak lah. Kan tidak baru tempatnya yang bagus strategi. Saya nyari-nyari nggak dapet, tapi katanya ada punya ibu. Saya lihat bagus cocok. Kalau boleh saya mau nyewa. Ibu ini bingung. Ya selama ini dijual nggak laku kok ada yang mau nyewa. Kalau boleh Bu, kira-kira berapa harga sewanya? Ibu ini tambah bingung karena nggak pernah dalam bayangannya untuk menyewakan. Akhirnya orang Cina ini menyatakan, Bu, kalau ibu bingung gini deh, boleh nggak? Karena tanahnya luas, saya sewa ya setahun 15 juta. Tanahnya luas memang. Dan kalau bisa saya mau nyewa selama 10 tahun. Kalau ibu boleh, kalau mau, saya siap membayar langsung 10 tahun. Akhirnya tanpa berpikir panjang diiyakan oleh ibu ini, Mas kalian. Dengan uang 150 juta itulah yang 50 juta dipakai buat daftar haji. Dia punya tabungan 100 untuk bekal pelunasan. Kemudian ya tanah itu nggak hilang. Yang tadinya mau dijual enggak. Ini malah disewa 10 tahun lagi menjadi milik ibu lagi. Jadi kiranya Allah butuh melihat kita serius enggak sih sebetulnya mau ke tanah suci. Kalau nggak pernah mempersiapkan, ya susah sekali. Tapi ibu ini begitu mempersiapkan walaupun sedikit, sisanya kemudian Allah cukupkan. Akhirnya ditanya sama Ustadz, lah Bu, terus celengannya gimana? Pas jawabannya, terus celengan ibu pripun? Celengannya pripun, Bu? Enggak, Ustaz. Iya, Ustaz. Celengannya ada. Saya buka. Berapa jumlahnya, Ibu? Ternyata nggak sampai 1 juta. Nah, tuh sekalian. Jadi ibu ini hanya cukup membuktikan kepada Allah bahwa serius. Menyiapkan bekal walaupun tidak seberapa. Dan keseriusan ibu ini dibantu dengan doa malamnya, permintaan yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah cukupkan. Caranya Allah mencukupkan pun aneh. Yang dihadirkan non-muslim sekalian. Keturunan Cina non-muslim dan tidak untuk membeli lahannya. Cukup dengan menyewa. Siapa yang menghadirkan pengusaha keturunan Cina tadi? Non-muslim lagi. Kalau bukan Allah. Allah sekalian. Makanya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan mampukan yang terpanggil. Makanya pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya agar kita bisa segera ke Tanah Suci? Rumusnya cuma dua. Rumus pertama, segera daftar. Segera daftar, daftar umroh. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kita bisa buktikan. Karena apa? Kalau mau berangkat umroh, ya tidak daftar, ya susah. Berangkat sendiri apalagi belum pernah ke sana. Susah sekalian.
Ya gimana ngurus visanya dan lain-lain. Segera daftar ke El Falah. Ya. Normalnya daftar itu minimal bayar 5 juta. Tapi saya yakin kebanyakan kita nggak punya uang cash 5 juta hari ini. Yang kedua, bisa dengan bayar 1 juta. Itu pun masih berat. Maka ada solusi ini. Solusinya adalah daftar simpanan umroh. Anggap aja celengannya ibu tadi. Yang akan disampaikan nanti oleh Pak Dayat, yaitu simpanan umroh plus. Ya, dengan hanya 300.000 rupiah, Bapak Ibu sudah memulai tuh bikin celengan. Apalagi konon kalau yang terdaftar malam ini dan langsung daftar maksimal besok kalau nggak salah ya, itu langsung dapat tambahan saldo tuh dari Kospe. Kurang baik apa Kospe untuk membantu sekalian memudahkan. Ya, cukup dengan bayar 300.000 rupiah sudah terdaftar sebagai calon jemaah umroh. Jangan tanya, ya kalau 300 tiap bulan nabung lagi 300 kan 10 tahun. Iya, matematika kita begitu. Jangan pernah berhitung dengan matematika manusia. Pakailah matematika Allah sebagaimana ibu tadi lakukan. Hanya dengan menyiapkan tabungan tidak sampai 1 juta, Allah cukupkan. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian serius, ya memulai dengan simpanan umroh yang hanya 300.000. Ya, kalau 300.000 saja untuk bersiap ke rumahnya Allah mengatakan tidak mampu, tidak bisa. Ya, saya kira kita memang belum layak Allah panggil ke rumahnya karena menyiapkan 300.000 saja itu merasa tidak mampu. Padahal itu disiapkan untuk bekal ke rumahnya Allah. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, kemudian istiqomah lah. Ada 50.000 sebulan, setorkan lagi. Ada rezeki 100.000, bonusnya naik, setorkan lagi. Ya, kita tidak tahu nih kapan Allah pastikan kita berangkat. Jangan-jangan ada rezeki yang kita tidak pernah tahu. Kan Allah nyebutkan begitu. Kalau kita beriman bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Jumlahnya tidak pernah disangka. Ya, bonus saya ini biasanya cuma 2 juta tiba-tiba naik jadi 4-5 juta. Celengannya ditambahin, simpanan umrohnya ditambahin. Peringkatnya tiba-tiba naik dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu yang begini sebagaimana ibu tadi tidak pernah menyangka yang datang menyewa dan duitnya cukup buat daftar haji. Maka pertanyaan saya terakhir, siapa yang malam ini ya langsung mengazamkan diri untuk terdaftar sebagai calon tamu Allah dengan mendaftarkan simpanan umroh? Ya, angkat tangan. Selanjutnya nanti kembali kepada Pak Dayat. Terus kalian sampai di sini saja materi saya. Ya, tunggu kedatangan kami segera, wahai Baitullah. Insya Allah tahun ini maksimal tahun depan kita bisa sampai ke Baitullah. Insya Allah tahun ini pasti hadir di rumah Allah di Mekah Al-Mukarramah. Ini saja barangkali Pak Dayat, Bapak sekalian, mohon maaf ya kalau banyak kurangnya dan agak ngelantur. Saya kembalikan kepada Pak Dayat, mungkin kalau ada mau tanya jawab barang 10-15 menit sambil menunggu kesiapan Bang Arul. Jadi tadi ada informasi Bang Arul atau Pak Yusrul ini ya dengan rombongan sedang melaksanakan umroh yang kedua. Karena tadi siang lakukan ziarah ya, lakukan ziarah di apa namanya? Di eh, Mas'aril Haram di rute haji, Napaktilas rute haji ya. Sehingga mungkin kalau sudah siap silahkan, tapi kalau belum siap, saya siap deh nemenin sampai Bang Yusrulnya siap. Oke, Kira-kira begitu Pak Dayat. Mohon maaf ya. kalau banyak kurangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Bambang Halilintar yang tadi alhamdulillah menyampaikan kajian mengenai rindu Baitullah. Ini baru seri satu ya, Bapak Ibu semua. Nanti akan ada seri rindu Baitullah yang selanjutnya. Karena nanti ada satu, dua, tiga, bahkan banyak nanti akan ada seri-seri selanjutnya. Ya, baik. Sambil menunggu, tadi juga sudah disampaikan bahwa pembicara kedua kita yaitu Bapak Yusrul, salah satu LED kita di Pekanbaru, yang minggu lalu sudah berangkat ke Tanah Suci dan hari ini tadi kita melakukan komunikasi sedang melaksanakan umroh kedua, prosesi sa'i ya.
Nah, nanti kita akan coba cek lagi apakah sudah selesai untuk ibadah sa'inya dan dilanjutkan dengan tahalul. Jadi nanti baru kita bisa komunikasi dengan pembicara kedua kita yang langsung dari Tanah Suci yaitu Bapak Yusrul atau Bang Arul. Baik, kita break dulu untuk Ustadz Bambang diberikan istirahat sebentar dulu. Ya nanti kita akan laksanakan tanya jawab. Sebelumnya ini ada beberapa iklan yang mau lewat ya, sponsor dari Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur dan yang didukung pula oleh El Falah Travel ya. Baik, dipersilakan untuk iklannya lewat dulu. Kebayang gak sih, dengan 300 ribu, bisa gak ya berangkat umroh? Bisa berangkat umroh bareng orang-orang tercinta. Kini, ibadah umroh bukan hanya impian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE, dengan produk simpanan umroh, Siroh Plus KOSPE, adalah produk yang dirancang untuk masyarakat yang ingin berangkat umroh dengan cara menyimpan dana sesuai kemampuan dan tanpa dibatasi atau diatur jangka waktunya. Keunggulan Siroh Plus KOSPE yaitu otomatis menjadi anggota KOSPE, cek saldo dan mutasi simpanan kapanpun dimanapun via aplikasi My KOSPE, bebas riba dan sesuai syariah. Bisa setoran via virtual account Bank BSI, transfer HNI cash dan potong bonus HNI. Jumlah setorannya sangat fleksibel. Jangka waktu menyimpan bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Cara daftarnya sangat mudah. Pertama, foto KTP Anda. Selanjutnya, setoran awal Rp300.000 ke Bank BSI nomor rekening 7777700043 atas nama KOSPE. Kemudian isi form pendaftaran simpanan umroh plus. Terakhir, tunggu konfirmasi sukses dari customer service KOSPE. Untuk melakukan setoran Siroh Plus KOSPE sangat mudah dan bisa dilakukan dengan banyak cara, yaitu transfer virtual account BSI ada di detail produk simpanan umroh di aplikasi My KOSPE. Transfer ke BSI 7777700043 atas nama KOSPE. Transfer HNI cash ID HNI 01541210 atas nama Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Potong bonus HNI, cukup isi form permohonan potong bonus HNI. Transfer e-wallet HNI 1302999 atas nama Agus Supriyanto. Dengan setoran awal Rp300.000, Rp100.000-nya sebagai DP umroh di El Falah Travel, mendapatkan syal cantik, dan Rp200.000-nya sebagai saldo simpanan umroh plus KOSPE. Jadilah bagian dari mereka dengan mulai nabung umroh sekarang juga, hanya Siroh Plus solusi nabung umroh Anda. Bayangkan bahwa Anda telah ada di depan Ka'bah, berdoa dan bermunajat di tempat yang mustajab. Wujudkan impian umroh Anda mulai dari sekarang. Daftar sekarang juga, hubungi marketing atau agen KOSPE. Info lebih lanjut, kospe.id. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu semua. Semoga masih tetap semangat atas rindu-rindu kita kepada Baitullah. Kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Kita perkenankan untuk dua penanya dulu ya Bapak Ibu. Yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Nanti kita akan bukakan untuk suaranya. Karena Alhamdulillah kita juga sudah terhubung oleh Bang Arul. Posisinya di Tanah Suci dan sudah siap masuk ke link Zoom kita. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Bambang Halilintar ya. Tadi juga ada pertanyaan Ustadz Bambang Halilintar ini ada hubungannya nggak sih dengan Atta Halilintar, itu belum dijawab Ustadz. Ya, nanti dijawab kayaknya ya. Silakan yang mau raise hand, yang mau bertanya kepada Ustadz Bambang Halilintar. Ya, atau mungkin di kolom chat juga boleh yang ingin bertanya mengenai kiat-kiatnya ya, agar kita senantiasa untuk rindu ke Baitullah dan mungkin memperkuat gimana gitu azam kita agar kita bisa tetap istiqomah gitu ya untuk
diberikan niat yang kuat untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ayo dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ada Bapak Joko Suprayitno, sudah resen, sudah siap Pak Joko? Ya, bisa dibuka kameranya Pak. Mau bertanya atau ini ada banyak yang resen ya? Oke, Pak Joko dulu ya Pak, silakan Pak. Nah, dibuka dulu Pak kameranya Pak. Nyambung nggak ya? Pak Joko Suprayitno. Oke, ini sepertinya belum nyambung. Di chat juga ada pertanyaan tuh Pak Dayat. Oke, di chat aja ya. Pak mau tanya gimana untuk peserta umroh yang kakinya kurang sehat? Apa bisa ada pinjam alat kursi roda? Langsung dijawab, Ah, bisa. langsung ya. Bisa Bisa dan ya. ada yang penting dikoordinasikan dengan tim kita di El Falah gitu. Oke, bisa tuh Bu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang sehat, nanti tinggal koordinasi dengan Travel El Pala ya untuk kesiapannya nanti ada alat bantu berupa kursi roda. Nah, selanjutnya kita lihat juga di kolom chat. Pak Ustadz, kalau daftarnya nama saya, tapi yang berangkat orang lain, bisa nggak nih? Ini Maksudnya daftar daftar istilah ya. daftar tabungan atau daftar umroh ya, Bu? Karena kalau daftar umroh itu harus nama sendiri ya, ya bukan nama orang lain ya. Tapi prinsipnya sih gini Pak Dayat. Kalau baru daftar biasa, belum sampai cetak tiket dan lain-lain masih bisa. Masih bisa ya. Kalau visa belum keluar, tiket belum diisut, diganti orang lain masih bisa. Karena kalau tiket sudah diisut, nanti biaya tiketnya hangus. Karena harus beli tiket baru, ya kan? Nah, Kalau visa sudah keluar, biaya visanya sudah keluar. Nanti harus pesan visa yang baru. Tapi kalau baru daftar nih, misalkan belum berangkat, masih 3 bulan sebelumnya ganti orang, insya Allah masih bisa. Gitu. oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu semua yang mau bertanya? Oke. Untuk tabungan umroh bila terlewat apa bulan berikutnya harus dibayarkan double. Nah Kalau kalau itu double lebih baik ya. teman-teman cosplay itu yang jawab tuh. Ya Bu, nanti saya akan jelaskan ya mengenai tabungan umroh. Mungkin di akhir sesi acara. Ini berhubung dari yang berada di Tanah Suci juga sudah sampai ya. Ini sudah masuk. Ada Bapak Agus Supriyanto selaku Presiden Direktur dari El Palah Travel. Alhamdulillah juga sudah join ya. Masih pakai kain ihram nih kayaknya ya. Karena tadi habis umroh kedua ya. Ya apa kabar Pak Agus? Ya, mungkin bisa sapa-sapa dulu apa namanya mitra-mitra kita nih atau jamaah kita yang ikut partisipan di acara webinar malam hari ini di Saudi kayaknya siang nih ya posisinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Gimana Pak Agus Ya, kabarnya nih? alhamdulillah nih kita baru selesai umroh kedua. Ini udah di sini jam 5 lewat 11 nih. Jam Ini 5 lagi lewat di 11. rooftop di lantai paling atas nih. Menikmati suasana sore yang sahdu selepas umroh. Masya Allah. Masya Allah. Cuaca panas Saya nggak doakan Pak Agus di sana? Cuacanya sedang-sedang aja nih di sini sedang-sedang aja. Kalau di Mekah agak hangat-hangat. hangat-hangat ya? Kalau di Ya Madinah ya baik. agak sejuk. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus untuk apa bisa Siap, Pak menyapa Dayat. langsung dari Tanah Suci Kota Mekah. Ya, beliau adalah Presiden Direktur dari El Fala Travel yang membersamai jamaah travel dari Pekanbaru yang minggu lalu berangkat ya. Alhamdulillah sudah sampai di Mekah. Sebelumnya ke Madinah dulu ya Pak Agus ya. Lalu lanjut ke Mekah. Alhamdulillah juga sudah ikut prosesi umroh kedua ya dan sudah melaksanakan sa'i. Terima kasih Pak Agus atas sapaannya. Ya doakan kami agar bisa eh, ikut juga ya dan juga doakan kami juga bisa sampai ke tanah suci nih
Alhamdulillah hari ini ada Amin, amin, insya Allah. 189 orang. Artinya ada 189 orang yang kangen, yang rindu banget sama Baitullah nih. Semoga ya Masya Allah. diaminkan, didoakan gitu kita semua yang ikut Zoom malam hari ini dan dipermudah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Baik, Amin, amin. selanjutnya ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Bambang. Iya, Tadi belum dijawab loh Pak, antara Halilintar dan Atta Halilintar ini ada hubungannya atau enggak? iya kebetulan nggak ada hubungan secara darah persaudaraan ya. Kebetulan saja namanya sama sih pada ya. Sama ya Pak ya. Oke oke. Baik Ya Pak nanti Bambang. ya beberapa pertanyaan Eh, yang ada di chat ya, mm, karena keterbatasan waktu saya jawab di chat juga deh insya Allah yang menjadi wilayah saya jawab. Tapi kalau yang berkait dengan cosplay atau tabungan nanti mungkin dari teman-teman cosplay yang menjawab ya Pak Dayat ya. ya oke siap Pak. Siap, siap. Siap Ustadz. Ya. Baik, Ustadz Bambang, sepertinya untuk sesi Ustadz nih untuk tema Rindu Baitullah sesi 1 mungkin kita cukupkan demikian ya. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Bambang Halilintar ya yang sudah mengisi kajian malam hari ini. Ini baru sesi 1, insya Allah nanti akan ada sesi selanjutnya. Mungkin ada closing statement dulu Ustadz sebelum kita menuju ke Mekah. Siap, siap. Terus sekalian, tadi ada kelupaan yang kedua ya. Jadi kalau ingin segera ke Tanah Suci, kita belum tahu kapan berangkatnya dan seterusnya. Intinya segera daftar. Ya, segera daftar tadi melalui Siroh menjadi sarana yang bagus. Yang kedua, segera bikin paspor. Kenapa? Seringkali Allah tiba-tiba kasih rezeki kepada kita, tapi karena terkendala ya paspornya belum ada, kita nggak jadi berangkat. Padahal misalkan ada orang ngasih kesempatan, ayo umroh bareng dengan keluarga saya, ternyata hanya butuh waktu sebulan berikutnya. Tapi karena kita belum punya paspor, kita sering jadi kendala nggak bisa berangkat. Maka Bapak sekalian, kalau sudah punya keinginan kuat, segera daftar, walaupun hanya 300.000. Yang kedua, segera bikin paspor. Karena kita tidak tahu kapan Allah berikan kesempatan pada kita, sehingga pas Allah berikan rezeki itu, kita sudah siap secara administrasi. Itu saja Pak Dayat menjadi closing statement dan jangan pernah berpikir untuk menggagalkan niat kuat kita untuk ke Tanah Suci. Sekali kita punya niat, jangan pernah ada pikiran untuk menunda atau menggagalkan rencana itu. Itu saja barangkali closing statement yang ingin saya sampaikan. Oke, baik terima kasih Ustadz Bambang Halilintar. Eh, Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas Ya, materinya dan kajiannya pada malam hari ini. Mungkin tadi statementnya sangat luar biasa ya untuk sebagai motivasi kita. Segera daftar, ya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah segera buat paspor. Nah ini 2 poin yang harus dipegang nih. Ya, segera daftar dan segera buat paspor. Terima kasih Ustadz, kami ucapkan atas materinya dan juga informasi-informasi lainnya. Ya, baik kepada Ustadz Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan selanjutnya, yaitu live langsung dari jamaah umroh kita, yaitu Bapak Yusrul LED ya, dari Pekanbaru yang minggu lalu berangkat bersama mitra-mitranya dan jamaahnya yang alhamdulillah ini sudah berada di kota Mekah dan sudah melaksanakan umroh yang kedua ya, umroh kedua, prosesi umroh yang kedua, dan ini kalau di gambarnya rambutnya masih ada nih. Alhamdulillah sudah dicukur nih ya, berarti sudah prosesi tahallul. Baik, kita sapa dulu kepada Pak Arul atau Bang Arul. Assalamualaikum Bang Yusrul atau Bang Arul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Bang Arul? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini lagi di pelataran Ka'bah atau di mana nih posisinya nih? Ini kebetulan memang cari-cari posisi rooftop ya di bagian atas supaya lebih nyaman sih. Karena kalau di bawah pasti lebih ramai dan tidak bisa seleluasa ini. Dan di atas Masya untuk Allah. pemandangannya pas kebetulan itu di kiri di kanan saya ada tower Zam-Zam. Nah, Iya.
Ini biar kelihatan sekali, enak ngandangnya. Bang Arul. Tower jam-jamnya jelas sekali di kita ya. Wah, ini eh, mungkin bisa sapa-sapa dulu kepada peserta webinar malam hari ini. Dan sekalian kita minta motivasinya selama di perjalanan umroh ya. Minggu lalu ya berangkatnya. Ini mungkin ada kesan yang mendalam atau mungkin ada pengalaman-pengalaman selama umroh atau mungkin ada pesan-pesan ya yang bisa disampaikan kepada kita semua. Dipersilakan kepada Bang Arul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Respect pada Mas Mandala pada sore ini. Di sini waktu sore ya, masih jam 17.18. Dan alhamdulillah ini adalah nikmat yang besar karena bisa hadir di sini juga adalah satu hal yang pastinya seperti yang dikatakan Ustaz Bambang tadi, tidak hanya yang dipanggil tapi yang terpanggil. Ada orang yang sudah dipanggil tapi tidak terpanggil. Contoh, orang punya kemampuan, punya uang, bahkan sudah punya niat, tapi ternyata belum mau merealisasikan untuk melaksanakan umroh. Nah, itu secara biaya banyak orang yang berlebihan dari kita, tapi mereka belum mau melaksanakannya. Dan ini syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita selalu mengucapkan alhamdulillah Dunikatul Sholihat, satu nikmat yang memberikan kepada kita hari ini. Kami ya bersama beberapa jemaah dari Pekanbaru, semuanya berjumlah 22 orang. Alhamdulillah, rekod yang besar itu kami bisa sampai di sini. Nah, di antaranya memang ada 3 LED termasuk saya yang hadir. Dan jadi umroh bersama Al-Falah. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW tentunya di dua tanah suci yang diberkahi ini. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW nanti bersama beliau di surga. Amin. Tentu salam kita kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat yang mulia. Karena juga 3 hari yang lalu ya, kami pertama melaksanakan ibadah itu di Madinah. Dan tentu kerinduan kita kepada Rasulullah SAW itu semakin terasa karena kita langsung berada di tanahnya Nabi. Yang pertama ini tentu di Masjidil Haram Mekah adalah tempat Rasulullah SAW dilahirkan dan sampai Rasulullah SAW terusir dan juga sampai Rasulullah SAW kembali ke sini. Dan di Madinah adalah tempat muhajirin Nabi, tempat hijrahnya Nabi, bumi yang mulia ya, yang semua agama mengakui di Madinah itu adalah Nabi terakhir yang akan diutus, termasuk Yahudi. Mereka ada di Madinah itu dengan alasan karena mereka tahu Nabi terakhir itu akan diutus di Madinah. Ya. Waktu itu namanya kotanya Yasrib ya. Mereka mengetahui itu Nabi terakhir itu akan turun di sana, akan hijrah di sana. Itu ternyata bukan dari golongan mereka, sehingga hal ini menyebabkan sampai hari ini mereka itu sangat membenci Islam. Mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Maka sampai hari ini mereka wajar membantu saudara-saudara Muslim di lainnya, seperti hari ini masih berlangsung di Palestina ya, karena keegoan mereka. Nah, baik Bapak Ibu semua dalam mata Allah SWT, mudah-mudahan kita semua bisa hadir di sini ya. Saya berharap nih Allah SWT mengabulkan keinginan kita. Saya doakan semuanya mudah-mudahan satu hari nanti, tahun ini kah, bulan ini kah, atau bulan depan, atau tahun depan ya, kita bisa sama-sama di pelataran ini berjumpa, di rooftop ini berjumpanya. Gitu. Ya, 100, berapa nih tadi? 180 ya, 184. Nah, mudah-mudahan nih bisa kita sama-sama di sini. Kalaupun tidak bulan ini, kalaupun tidak tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan, di bulan yang sama, di hari yang sama seperti ini, kita bisa berkumpul di sini melaksanakan ibadah bersama-sama. 184 itu butuh berapa bis ya? 5 ya. Masya Allah, nggak kebayang itu. Luar biasa nikmatnya ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan Ustaz Bambang tadi, saya ngerasa salah ini ya,
memberikan kemudahan dalam kita melaksanakan ibadah umroh. Ini yang umroh saya yang kesekian kalinya, yang kesekian kalinya saya umroh, dan ini yang umroh bersama Eva. Kenapa saya katakan ini satu hal yang berbeda dengan travel yang lain? Pertama, karena memang yang ownernya, pemiliknya, direktur utamanya, ya, itu juga bagian daripada leader-leader kita di HI. Nah, ini yang membuat kita itu ngerasa kayaknya kita itu udah HNI banget gitu ya. Produk yang kita pakai produk HNI. Begitu ada umroh juga dijalankan juga oleh leader-leader HNI. Nah, ini yang luar biasa. Nah, sehingga jemaah-jemaah kita juga yang berangkat ini pun itu 80%-nya adalah pemakai aktif produk HNI. Nah, maka mereka juga tidak heran, tidak canggung ya ketika kita bicara tentang HNI, ketika kita bicara motivasi tentang HNI, mereka sudah biasa. Lain halnya ketika kita uh, menjadi yang ini, yang bukan mendominasi di satu travel mau kita berangkat umroh. Ternyata orang KRI-nya dari 20 orang cuma 2 orang gitu. Seperti yang saya alami umroh setahun yang lalu. Ya berbeda gitu ya. Sangat berbeda hal ini ya nuansanya gitu. Kenapa saya katakan berbeda? Karena begini, uh, kita dengar HNI, di negara HNI identik ketika untuk sholat itu tidak perlu diingatkan lagi gitu. Tidak perlu kita motivasi, ayo bapak ibu sholat, ayo bapak ibu jangan banyak-banyak di kamar, ayo bapak ibu jangan banyak-banyak nih diam di hotel gitu ya. Mereka udah sendiri-sendiri aja gitu. Saya melihat seperti itu gitu. Bahkan itu banyak jamaah kita yang berangkat hari ini itu 90%-nya baru pertama sekali berangkat umroh. Mereka sudah mandiri ke masjid. Saya juga kaget gitu ya. Kagetnya gini, kita baru sekali ngarahkan, eh kita belum siap-siap, udah sampai ke masjid gitu. Saya ngeliat itu, masya Allah ini luar biasa gitu kan. Bahkan saya awal-awalnya khawatir gitu ya, mereka nggak nggak terlayani atau seperti apa, kita nggak nunjukin jalan gitu kan, cuma sekali kasih tahu ini masuknya sini, ini pulangnya sini nanti. Mereka sudah masuk duluan ke dalam masjid. Dan karena tiba-tiba sudah muncul nanti ketika di ruang makan ya udah ketemu lagi. Nah, ini satu hal yang menurut saya sangat baik untuk kita bisa bersama-sama umroh dengan komunitas atau dengan lingkungan yang sudah terbiasa bersama-sama seperti itu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, apalagi ini dari Cosplay sendiri buat kesempatan ini tabungan umroh. Saya rasa ini menarik. Tinggal kita bikin program nanti. Kira-kira mau berapa lama ini kita umrohnya. Nah, ada saran nih menurut saya yang saya sudah beberapa kali umroh ya. Baru kali ini saya umrohnya itu bertepatan dengan musim dingin Mekah Madinah ya. Musim dingin di bulan Januari. Sebenarnya mulai dari November sih mulainya ya. Januari salah satu puncak mungkin ya. Nanti udah mulai habis di Februari atau di Januari akhir. Nah, kenapa saya katakan ini eh, bagus ya? Karena menurut saya begini, eh, dinginnya di sini itu tidak seperti dinginnya kita pernah alami ketika kita melakukan tur Eropa, ya. Waktu tur Eropa tentu itu luar biasa dinginnya. Tapi di sini masya Allah saya merasa waktu yang seperti inilah cocoknya untuk kita orang Indonesia. Nah, Mekah Madinah itu ada berbeda iklim. Kalau Madinah itu memang lebih dingin daripada Mekah. Kemarin kita di Madinah itu sampai 4 derajat Celcius ya. Tapi di Mekah itu cuma 22 paling dinginnya saya perhatikan gitu ya. Nah ini cocok nih untuk kita, untuk mungkin Bapak Ibu yang tidak terlalu tahan dengan panas yang ekstrim, karena ketika musim panas itu bisa sampai 48 derajat panasnya, 47 itu udah biasa ya. Atau paling tidaknya 37, 36 gitu, itu udah biasa. Namun bagi kita mungkin yang nggak biasa, itu panas itu nggak cuma dari atas, tapi dari pantai atau jalan yang kita lalui. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa nih bikin program ya. Nanti Januari 2025
kita umroh nih sama-sama nih 198 orang daftar mulai bulan ini, hari ini ya. Apalagi tadi kabarnya ada program ya yang daftar hari ini atau esok itu ada dikasih promo bahkan kemarin kalau tidak salah saya yang daftar 2 juta atau tabungan yang 2 juta itu dapat free paspor ya. Pembuatan paspor kan 350, lumayan itu. Nanti silakan ditanya ya kalau seandainya saya penyampaiannya salah, silakan nanti ditanyakan ke ini profesinya kita. Berapa kira-kira yang untuk mendapatkan free paspor. Nah, ini menarik nih ya. Jadi Bapak Ibu semua menjadikan keinginan kita untuk umroh itu bukan sekedar ini ya, kayak kita menginginkan sepeda motor nggak cuma itu gitu, tapi betul-betul gitu. Bener-bener ini mohon maaf saya geser dulu. Ini kebetulan apa eh, hari Senin ya, hari Senin itu ada buka puasa bersama. Nih, udah disiapkan. Nah, ini ya udah disiapkan ini untuk buka bersama. Iftar ya, iftar jamaah kalau kita di Indonesia biasanya gitu ya. Nanti di atasnya ini ada kurma dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk buka bersama ini. Hmm. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ah, jadi kan motivasi kita umroh itu bukan sekedar saya jalan-jalan. Nah, ini saya juga termasuk yang tidak suka mendengar istilah wisata religi ya. Di sini tuh bukan untuk wisata ya, tapi untuk benar-benar kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar datang ke sini tuh dengan dosa yang berlimpah, yang banyak dosa kita itu, kita hadir ke sini itu berharap kepada Allah agar Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Dengan proposal hidup yang kita bawa, proposal keinginan kita, apa nih yang kita rancang untuk 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan sampai hari kiamat dengan anak keturunan kita. Apa kira-kira yang mau kita persembahkan kepada Allah di sini? Sampaikan di sini. Saya yakin dengan keyakinan kita. Apa yang kita minta itu Allah kabulkan. Nah, bahkan nih Bapak Ibu nggak usah khawatir. Apa yang kita keluarkan untuk umroh itu nggak lama akan Allah ganti. Ya, nih contoh nih, ada orang yang berinfak untuk berbuka. Itu ada kurma ya. Nah, ini enaknya di sini kalau setiap hari Senin dan Kamis ada dibuat bukaan puasa. Apalagi di bulan Ramadan, itu Masya Allah. Saya baru kali ini ya umroh yang di luar Ramadan. Baru ini ngerasakan umroh di luar Ramadan. Sebelum-sebelumnya itu Ramadan selalunya ke sini gitu. Nah, ini Bapak Ibu jadi semangat ya mitra-mitra HNI eh, ambil semangatnya bagaimana membesarkan bonusnya, bagaimana membesarkan omsetnya, jaringannya kokoh, omsetnya kokoh, tentu bonusnya juga akan ikut besar. Nah, jadi niatkan nih Bapak Ibu dapat bonus dari HNI, niatkan benar nih untuk bisa umroh. Nah, dengan bonus HNI-nya ya, Bapak Ibu eh, jadikan itu bonus-bonus HNI-nya adalah tabungan untuk bisa umroh. Nggak apa-apa itu biarkan di AVO atau langsung potong bonus ketika kita buka tabungan umroh. Bisa tuh tinggal diajukan ke Kospay. Jadi berapapun nanti bonusnya dari HNI, umpamanya bonusnya nih Bapak Ibu yang baru-baru mungkin bonusnya baru 300.000 gitu ya. Nah separuhnya jadikan itu untuk tabungan umroh. Kita nggak tahu nih cara Allah seperti apa untuk mencukupkan sampai 1 tahun ke depan. Kita nggak tahu, bisa jadi ya ternyata di pelunasan kan 1 bulan akan berangkat Desember gitu ya, awal Desember. Nah, kita awal Desember uangnya belum kelihatan. Ternyata tabungan kita jumlahnya baru 3 juta. Kita nggak tahu nih cara Allah seperti apa. Tiba-tiba nanti ada aja cara Allah untuk membuat kita berangkat. Seperti kisah yang disampaikan Ustadz Bambang tadi gitu ya. Dan itu tidak 1 2 orang yang mengalami itu Bapak Ibu. Ratusan bahkan ribuan orang. Ya, bahkan di dalam grup kita yang berangkat ini ada yang mengalami itu. Ya, ada mengalami itu saudara saya sendiri. Saya ke sini berangkat dengan saudara saya itu jumlahnya 7 orang, ya 7 orang. Dan itu Masya Allah
berbagai macam kisah yang mereka hadapin atau yang mereka jalanin yang nggak terduga-duga gitu. Nah, apalagi di HNI kan tentu motivasi kita bukan sekedar hanya untuk aktif memakai produk HNI ya. Jadi kalau mau sukses di HNI, ingin umrohnya atau tabungannya cepat terisi, jangan sekedar jadi pemakai, ya, tapi jadilah yang bisa membesarkan juga HNI-nya. Ya, jangan ada istilah biar aja lah saya jadi pemakai aja, yang aktif kamu aja atau mentor aja deh yang aktif saya cuma pakai. Nggak ada istilah kayak gitu nih. Kalau kita benar-benar punya niat yang kuat, sungguh-sungguh nih, maka kata-kata itu nggak ada di kita. Yang ada itu saya insya Allah bisa. Bahkan saya bisa ngalahkan mentor kalau hal ini. Saya ingin umroh lebih cepat daripada mentor. Saya ingin umroh lebih cepat daripada Januari yang ditargetkan. Nah, seperti itu harusnya. Ya. Nah, agar kita bisa nih menikmati indahnya ya eh, dua tanah suci yang Allah siapkan untuk kita. Jadi istilah dipanggil itu, menunggu panggilan itu nggak ada sebenarnya Bapak Ibu. Allah sudah panggil 1400 tahun yang lalu sudah Allah bilang, datang ke sini gitu. Ya, datang ke sini. Jangan nanti alasannya belum dipanggil, belum dipanggil. Saya takutnya nanti malaikat maut yang manggil. Nah, ini bahaya nih ya. Kalau panggilan umroh itu sudah 1400 tahun yang lalu lewat Rasulullah SAW sudah sampaikan. Jadi apa yang kurang ya? Nah, jadi jangan ada kata-kata istilah belum terpanggil gitu. Tapi kitanya yang sungguh-sungguh nih, kitanya yang benar-benar nih. Nah, saya yakin karena El Falah juga adalah bagian daripada mentor-mentor kita di HNI, ya saya yakin pastinya dia tidak akan membiarkan kita terombang-ambing atau terabaikan untuk melaksanakan umroh bersama-sama El Falah. Saya yakin lebih serius lah untuk menangani atau melayani para tamu-tamu Allah. Duyufur Rahman, ya. Maka Bapak Ibu yakinkan itu bahwasanya kita bisa umroh bersama El Falah insya Allah. Ya, baik itu yang bisa disampaikan atau silakan mau tanya jawab ya karena semakin ramai, ya, semakin ramai ya. Ini orang-orang sudah menyiapkan bukaan, berbuka insya Allah 20 menit lagi kurang lebih waktunya. Silakan ya yang mau bertanya. Ya, Ya, baik. Pak Dayat. Terima kasih banyak Pak Jelas, Yusrul. jelas ya suaranya, jelas Jelas, suaranya. jelas, jelas banget gitu di sini. Oke, oke. Kedengeran. Ya, ini kalau posisi di sana kan mau menjelang maghrib, di sini sudah larut malam gitu Pak Yusrul. Iya, Masya Allah. bedanya ya. Eh, kita di Bekasi ini sudah jam 21:35. Ya, mungkin langsung closing statement aja Pak Yusrul buat memotivasi dari apa namanya peserta webinar malam hari ini. Karena kalau untuk sesi tanya jawab sepertinya ini tidak apa berpacu dengan waktu nih Pak Yusrul nih. Ya, monggo silakan Bang Yusrul. Oke, baik. Karena juga di sini sudah mulai menunggu berbuka ya. Jadi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, niatkan umroh ini benar-benar bukan sekedar mampu nggak ya, bisa nggak ya, tapi azamkan dulu benar-benar kesungguhan kita itu, bahwasanya memang kita ingin umroh gitu. Ya salah satunya bentuknya adalah seperti yang dikatakan Ustaz Bambang tadi, segera daftar berapapun yang Bapak Ibu punya. Nah enaknya di Al-Falah ini berapapun uang kita bisa daftar. Nggak mesti kayak travel lain harus 5 juta dulu gitu. Enggak, Bapak Ibu. Ini udah kemudahan. Saya rasa ini kemudahan yang luar biasa ya. Mungkin ini cara Allah untuk kita itu serius nih umrohnya. Bukan sekedar bisa nggak ya, saya mau daftar, saya mau umroh, nggak cuma sekedar itu, nggak cuma sekedar ucapan doang gitu ya. Ya tapi benar-benar. Nah tinggal Bapak Ibu yakinin, hubungi langsung nih hostnya acara ini ya. Langsung hubungin. Minta kontaknya nanti. Untuk yang di Pekanbaru atau Riau sekitarnya, nanti silakan hubungi kami. Kami akan bantu prosesnya bagaimana Bapak Ibu mudah bisa umroh bersama-sama. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma sekedar omong doang, tapi betul-betul buktikan bahwasanya memang kita mau umroh di sini bersama-sama. Itu aja mungkin ya Bapak Ibu.
Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan yang disampaikan. Dan saya doakan dari sini untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan anak-anak yang soleh-soleha, kemudian Amin. dilancarkan semua rezekinya. Kalau Bapak Amin. Ibu berusaha di HNI, bukan sekedar pemakai, tapi menjadi leader HNI, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan kepada Bang Yusril banyak terima kasih ya yang sudah memberikan motivasinya langsung ya, langsung dari tanah suci Mekah ya, dan juga alhamdulillah juga di sana sudah persiapan untuk iftar jama'i ya.